itu guru kunci utamanya, kemudian guru dan murid ini faktor penting. Nah, kedua makhluk ini dipengaruhi oleh alat, oleh bangunan, oleh lingkungan sosial, gitu. Murid misalnya, murid itu dipengaruhi oleh fisiknya. Misal gini, lamun budak panona sebelah, pasti ada minder dia. Nah ini berpengaruh terhadap psikologi belajarnya. Itu contoh yang dekat. Lalu kalau budak membawa masalah dari rumah, dimarahi orang tuanya, pasti terbawa ke sekolah, psikis, masuk ke gunung. Yang ketiga, sosial ekonomi. Tayaan orang tua sangsara atau kaya pasti pengaruhan karena kepedean siswa itu. Ini semua dalam PB masuk. Kemudian murid juga akan dipengaruhi oleh bangunan, lingkungan. Contoh gini, tengah poe ngajar, sabar masa pelana butut, ventilasi kurang, panas. Karena awak budak gelisah. Kalau anak sudah gelisah, udah aja hentikan belajar. Jangan diteruskan, suruh istirahat. Itu bangunan. Contoh yang lain. Mengapa dulu kursi-kursi dibikin bolong, sekarang enggak? Mengapa dulu tempat duduk dibikin bolong? Tempat duduk itu membawa pengaruh terhadap fisik siswa. Duduk 1 jam, panas pantatnya itu, makanya dibolongin. Supaya ada ventilasi yang udara masuk. Ya, kayu, kursi kayu itu pengaruhnya beda dengan kursi jok. Meja tulis seperti ini beda pengaruhnya dengan kursi yang ada tempat tulis seperti mahasiswa itu. Beda pengaruhnya. Ini faktor perlu pertimbangan yayasan, pertimbangan kepala sekolah bagaimana menciptakan suasana sehingga tidak terlalu memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan program belajar siswa. Nah itulah bangunan ya. Belum lagi kurikulum. Kurikulum itu udah ketimah nage can bisa alif-alifan datang teh kita nalar ke pesantren tabur teh. Contoh yang dari kampung saya tuh yang kabur kemarin. Mengapa? Kurikulum berpengaruh terhadap psikologi siswa. Ya, jadi semua itu masuk kepada siswa. Siswa datang ke sekolah di PBN, guru datang, guru oke dipengaruhan, kunaon bangunan dipengaruhan, kurikulum dipengaruhan, namun guru nanti ngerti karena kurikulum karena materina. Mau balik kita ngajar lagi budak deh, pasti kualitasnya butut kurikulum. Maka tong heran, saya sering kali melihat sini lewat. Udah kegedor, ke guru nanti, tapi yang teruskan, mana nanya HP. Ini masalah yang harus dibenahi, gitu, ketua yayasan.
Saya tidak berani menginstruksikan kepada guru atau kepala sekolahnya. Yang saya tegur adalah ketua yayasan. Nah, perilaku guru, tabiat guru, gede amok, tedul, segala macam, semua akan berpengaruh kepada siswa. Nanti keluarannya output, hasilnya output. Tak udah balik diajar dari sekolah, guruna halus, pinter, akhlakna hade, suasana bagus di kelas, maka bisa menghadirkan kualitas yang bagus. Jadi kesimpulannya, guru adalah orang yang berperan memadukan seluruh komponen. Kalau mau melihat kualitas, lihat aja kualitas PBM-nya. Itu ya, bapak-bapak ustadz bisa nangkep. Saya sederhanakan ini bahasa. Di tesis nggak seperti ini saya nulis, sedikit filosofis. Nah ini gambaran. Jadi yang paling penting adalah guru. Apa pengaruh guru terhadap pendidikan? Yang paling pengaruh kualitas profesional guru, yaitu masalah kompetensi. Kalau guru kurang kompeten, dipastikan PBM-nya acak-acakan, meskipun alatnya canggih. Karena peran guru tidak bisa digantikan oleh alat apapun. Setidaknya dia diperlukan dalam satu proses belajar. Setidaknya meskipun dia tidak memberikan pelajaran dalam masyarakat belajar, social learning itu, maka peran guru belum bisa digantikan. Setidaknya dia sebagai syahid, istilah apa itu, setidaknya ia sebagai mubasyir, setidaknya ia akan sebagai tahkim, setidaknya ia adalah sebagai pemberi motivator, sebagai nazir dan lain-lain. Nah inilah gambaran dalam pendidikan. Lalu saya gambarkan Al-Quran, itu ya di belakangnya. Maksudnya begini, guru nu kumaha atau nu hade teh cek Quran teh gitu. Adakah ayat-ayat yang memberikan petunjuk bagaimana seorang guru yang baik itu? Itu yang saya maksud. Jadi guru Al-Quran memberikan semacam konsep bagaimana menjadikan seorang guru itu yang baik, gitu ya maksudnya. Jadi Al-Quran tidak termasuk komponen, tapi Al-Quran memberikan arahan bagaimana seharusnya proses belajar ini bisa berjalan dengan bagus, yaitu dengan cara memberikan cara-cara terhadap guru itu. Itu yang pertama. Nah sekarang kedudukan guru. Ini yang saya maksud tadi, 30-50 tahun yang lalu guru itu dipakainya dengan budak cilik. Padahal Al-Quran menyatakan guru memiliki posisi yang sangat strategis. Guru sangat terhormat. Kedudukan guru yang terhormat itu bisa dilihat dari banyak ayat yang menunjukkan tugas Rasul. Saya katakan tadi, dari mana mengacunya guru? Ya dari Rasul. Rasul kan guru. Rasul terima wahyu. Rasul menyampaikan kepada sahabat, dari sudut pandang pendidikan, ia adalah guru dan murid. Rasul sebagai guru, sahabat sebagai murid. Nah, gitu.
Jadi itu yang saya maksud, banyak ayat yang menunjukkan tugas rasul. Artinya tugas guru itu apa menurut Al-Quran? Harus mengacu kepada tugas rasul. Salah satunya adalah ayat 2 surat Al-Jum'ah. Ada 4 sebetulnya ayat ini yang berbicara tentang tugas rasul, yaitu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Ini yang saya garis bawahi adalah yuzakkihim wa yu'allimuhum, mensucikan mereka dan mengajar mereka, mengajarkan kitab kepada mereka. Nanti bisa dilihat aja tafsirnya di rumah sampai mutola'ah ya. Itu kuncinya. Wallazi ba'atsa fil ummiyin, dialah Allah yang mengutus untuk masyarakat Arab ummi. Oh Arab ummi bukan tamu bodoh, bukan. Ummi itu dari itu ibu. Ya, artinya begini. Masyarakat Arab sama waktu itu sama seperti waktu seorang anak dalam perut ibunya, tidak tahu apa-apa. Tetapi posisi Koizutsu, saya baca bukunya dia, God and Relation of Man, relasi Tuhan dengan manusia. Nah, cek posisi oke karena Umayyad saya kenal perang jahiliyah. Kata orang Jepang kan, itu Ijutsu bicara tentang itu. Sudah jauh mereka bicara tentang Al-Quran. Nah, jadi Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan orang Arab yang tugasnya yaitu alaihim ayatihi, membacakan ayat, wa yuzakkihim, mensucikan diri, wa yu'allimul kitab wal hikmah, mengajarkan dan hikmah. Ada 4 ayat yang serupa ini. 3 di antaranya adalah merupakan doa Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ath rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Banyak ayat yang menyuruh mencari ilmu. Banyak ayat yang menyuruh mencari ilmu. Misalnya Al-Alaq, Iqra, bacalah olehmu. Mengapa baca? Mencari ilmu? Ya karena memang salah satu bentuk mencari ilmu itu lewat bacaan. Itu Iqra. Kalau saya artikan Iqra ini jauh daripada membaca, sudah menyangkut masalah penalaran atau penelitian. Itu saya bicarakan kemarin di Nuzul Quran lewat daring di UIN ya, menganalisis Iqra, satu ayat satu kata ini di Nuzul Quran UIN di Bandung. Dari kamar saya bicara tentang ini. Iqra yang saya artikan dengan penalaran. Nah, artinya membaca dalam tahapan yang lebih tinggi, yaitu melakukan penelitian dari mulai perenungan, tabulasi, kalkulasi sampai penarikan konklusi. Itulah penalaran. Nah, itu kan mencari ilmu. Iqra, bacalah, artinya carilah ilmu. Banyak ayat yang lain yang artinya beda, seperti apalah yang dulu ilali bili kaifa khuluqat. Itu kan perintah untuk membaca itu. Apa nadhara ila, nalar. Tidak kampung melakukan penelitian terhadap alam, ibil dan sebagainya. Wala jibali dan gunung dan sebagainya. Belum lagi ayat-ayat yang berbicara tentang apalah tatafakkaru, apalah tatadabbaru dan sebagainya. Itu semua merujuk kepada perintah untuk mencari ilmu.
Tujuan mencari ilmu adalah untuk memilikinya, artinya untuk memperoleh ilmu. Di Al-Quran, pemilik ilmu disebut, dinyatakan sebagai ulama. Dalam 2 ayat, ya. Ulama itu yang memiliki ilmu. Orang yang mencari ilmu akan menjadi ulama. Kemudian ada juga yang disebut di Al-Quran itu disebut dengan du ilmin, bukan untuk du. Mohon maaf dicoret untuknya ya. Untuk du ilmin, orang yang memiliki ilmu, kurang lebih 2 ayat. Kemudian utul ilma, kurang lebih 9 ayat. Itulah sebutan-sebutan bagi mereka Al-Quran, bagi mereka yang sudah memiliki ilmu. Kadang-kadang juga alim. Tentu saja kualitas antara ulama, alim, ilmin dan utul ilma berbeda. Dan bukan di sini tempatnya untuk berbicara tentang itu. Pada prinsipnya orang mencari ilmu untuk memilikinya. Katakanlah ulama. Nah, orang yang sudah memiliki ilmu, orang yang sudah mencari ilmu punya kewajiban untuk mengajarkannya. Terlewat di sana, saya lupa. Masukkan. Setelah itu, setelah pemilik ilmu, setelah ayat yarfa'illahu ya. Oh, mohon maaf. Pemilik ilmu dalam Al-Mujallah dinilai sangat mulia. Inilah kedudukan guru, tidak terhina. Al-Quran menunjukkan bahwa ulama itu adalah manusia terhormat dan manusia mulia. Dinyatakan pada surat Al-Mujadilah 11. Ya rabbana alladziina aamanu minkum wa lam yu'tul ilma darajah wa hum belum pasir. Ini konteks ayat terkait dengan beberapa veteran perang Badar datang ke majelis Nabi. Datang ke majelis Nabi. Satu majelis sudah penuh waktu itu. Nabi sangat menghormati para veteran perang Badar waktu itu. Lalu Nabi mengatakan, berdirilah, berdiri. Beri kesempatan orang untuk duduk. Prioritaskan ini orang yang jasanya besar dalam Islam, yaitu orang yang veteran perang. Kita veteran perang teh, entah belajar teh. Hari jelma cari cing, cari ke. Nabi disuruh berdiri. Idza qiyalum tafasahu fil majlis fafsahu yaksahillahu lakum. Wa idza qiyalakum unsizu fansizu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Nabi menghormati orang Badar supaya dia bisa mencari ilmu. Nah, di ujungnya Allah menyatakan orang yang berilmu itu adalah diangkat derajatnya menjadi posisi yang sangat tinggi. Apalagi ada satu riwayat hadis yang menyatakan al-ulama warasatul anbiya, misalnya gitu ya. Oke, jadi prinsipnya kedudukan ilmu sangat terhormat. Malah di ayat lain dibicarakan perumpamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Di tafsir An-Nasr itu menyatakan bahwa laksana bulan purnama, laksana malam di bulan purnama. Artinya orang yang berilmu akan memberikan manfaat kepada orang lain, bisa menerangi orang. Itulah perumpamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu berkewajiban mengajarkannya. Terus ditambah satu belakangnya. Mana ayatnya yang berbicara tentang itu? Yaitu At-Taubah 122. Surat At-Taubah 122. Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah
Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini ayat terkait dengan konteks ayat sebelumnya, ayat 120 bicara tentang bagaimana pahala yang akan diperoleh orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Gitu. Sehingga suatu kali ketika Rasul membutuhkan tenaga mereka untuk berperang, diperintahkan, maka para sahabat berbondong-bondong ingin daftar ikut berperang. Sehingga hampir sahabat habis ingin ikut semua. Turun ayat. Kira-kira begini, entong romatri atau entong kabin dulu perang atau saya perlu baturan Nabi kan wahyu sedang turun, masih berlangsung. Lalu kalau semua orang ikut perang, siapa yang akan menerima pengajaran wahyu dari Nabi? Itu kira-kira. Wa ma kana mu'minun yang berucap, tidak selayaknya orang-orang mukmin pergi semua ke medan perang. Walaula nafaru min kulli firqatin minhum berdarah, ada sekelompok kecil yang tafaqquh fid-din, dalam arti mempelajari wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Waliyundiru qaumahum, supaya mereka bisa memberikan peringatan. Liyundiru, ini kata kuncinya. Liyundiru, supaya mereka mampu memberi peringatan. Kata Al-Ghazali, coba lihat ya, Ihya Ulumuddin itu halaman 10, ditulis oleh Badwin Tabana. Kata Al-Ghazali, ailiyu alimu, supaya mereka bisa mengajar. Jadi orang yang tidak pernah perang mencari ilmu dari Nabi, menerima wahyu waktu itu. Kemudian nanti orang yang pulang perang ajar takumane, ambil itu bersama Nabi. Itu kira-kira inilah ayat yang dijadikan dasar bahwa orang yang berilmu punya kewajiban untuk mengajar. Hadis secara terang-terangan menyatakan Rasul adalah guru. Suatu ketika Rasul keluar, suatu hari Rasul keluar, ro'a majlis ini, dia melihat dua majelis, aduma yang menawah aja-ajalah, satu kelompok majelis sedang berdoa kepada Allah. Wasani yu'allimuna nasa, sedang berlangsung proses belajar mengajar. Itu kelompok yang kedua. Faqala amma haula'i fa'inallahu ta'ala fa'insya'ah atauhum. Mereka sedang meminta kepada Allah, berdoa, maka kalau Allah menghendaki tentu Allah akan berikan kepada mereka. Fa'insya'ah mana'ahum. Wa amma haula'i fa'yu'allimuna nasa. Itu kelompok yang kedua yang sedang mengajar-ngajar manusia itu. Wa innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus sebagai seorang guru. Itu kata Rasul. Pasti ada masalah seperti ini. Pernah terjadi di pesantren Darussalam Ciamis. Ada yang nanya, innama bu'istu mu'alliman, nama boy itu mu'alliman, ya. Acana, mana cana hadis teh? Saya sangat jemrawina, gitu. Banyak seperti itu di pasar teh itu bisa besar. Oh, cana dijadikan dasar ini nggak ada rawinya, nggak ada ini, nggak ada sanadnya, nggak ada rawi. Gimana itu Pak? Saya jawab begini, Bapak baca saja pandangan Imam Ahmad bin Hanbal di pengantarnya kita Sunan Mustad
Ahmad bin Hambal, dia menyatakan suatu hadis, kalaupun doif, tetapi bisa diamalkan, manakala dia termasuk kelompok targhib buat targhib. Kalau mau mencari hadis-hadis tentang pendidikan, ampura pada hese yang teh standar nate. Saya papai kocek-kecek siapa ribu kita hadis. No problem, tidak ada masalah. Karena menyangkut masalah targhib, bukan menyangkut masalah hukum, bukan menyangkut masalah akidah. Dalam masalah targhib dan tarhib, hadis doa bisa dijadikan argumen. Itu pandangan